Selamat datang di Cerita X. Disinilah suara-suara yang tak terdengar, kisah-kisah yang terlupakan, dan rahasia hati yang tersembunyi menembukan ruangnya. Kami hadirkan cerita-cerita nyata yang menggugah jiwa, fiksi yang menampar rasa, hingga kisah viral yang menyisakan luka. Karena setiap cerita, baik dari dunia nyata maupun imajinasi, menyimpan pesan. Dan siapa tahu, mungkin itu adalah cermin dari dirimu sendiri. Cerita X, bukan sekedar cerita, ini tentang hidup yang tak semua orang berani ceritakan. Namaku Rina. Di kampungku, aku hanyalah perempuan biasa. Lahir dari keluarga sederhana, tinggal di rumah papan beratap seng yang kalau hujan turun, suaranya seperti dentuman gendang dari langit. Desaku terletak di pelosok Sulawesi Selatan, di sebuah wilayah yang bahkan mobil angkot tak mau masuk karena jalannya lebih mirip sungai kering penuh bebatuan. Namun di tempat itulah aku tumbuh, tertawa, dan merajut mimpi yang kadang terasa terlalu tinggi. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahku meninggal saat aku kelas 5 SD karena kecelakaan saat membelah kayu di hutan. Sejak saat itu, ibuku mengambil alih peran sebagai kepala keluarga, bekerja sebagai buruh tani, dan kadang membuat kue untuk dijual keliling. Keras hidup sudah jadi teman sehari-hari, dan kami tidak pernah mengeluh. Tapi waktu berjalan, dan kehidupan tak memberi kami banyak pilihan. Setelah lulus SMA, aku tidak bisa melanjutkan kuliah. Aku sempat bekerja di warung kopi di kota selama 2 tahun. Tapi gaji tak seberapa dan kondisi rumah makin terpuruk. Adik bungsuku mulai sakit-sakitan dan ibu mulai sering batuk berat. Suatu malam, di tengah obrolan seadanya di beranda, ibu berkata, "Rin, kalau kamu punya kesempatan kerja di luar negeri, kamu mau tidak?" Aku terdiam. Tak pernah terlintas sebelumnya di kepalaku untuk merantau sejauh itu. Tapi saat ku tatap wajah ibu, keriputnya, matanya yang mulai cekung, tangannya yang kasar karena kerja terlalu keras, aku tahu jawabanku. Kalau itu bisa bantu kita, saya mau mah. Beberapa minggu kemudian, lewat tetangga yang pernah kerja di luar negeri, aku diperkenalkan ke agen penyalur tenaga kerja. Mereka bilang ada permintaan dari Timur Tengah, seorang duda kaya yang butuh pembantu untuk merawat ibunya yang sudah tua. Gajinya 3 kali lipat dari kerja di kota, dengan fasilitas makan dan tempat tinggal lengkap. Aku sempat ragu, banyak cerita tentang pegawai yang disiksa, ditipu, bahkan tak bisa pulang. Tapi aku juga tahu, di kampung ini, aku tak akan kemana-mana jika tetap diam di sini. Aku harus bergerak demi ibu, demi masa depan adik-adikku. Pagi itu, setelah sholat subuh, aku pamit. 1 tas ransel besar berisi baju, mukena, dan foto keluarga sudah kupeluk erat. Ibu menangis, tapi menahannya sekuat mungkin. Ia mengelus kepalaku dan berkata, "Rin, kalau di sana kamu diperlakukan tidak baik, jangan tahan-tahan, pulanglah. Ibu tidak butuh uang kalau anaknya tersiksa." Kata-kata itu menancap dalam, tapi aku hanya tersenyum dan membalas, "Doakan saya kuat ya, Mah. Saya akan pulang dengan baju baru dan kabar baik." Kami berpelukan lama, bahkan adik lakiku yang biasanya cuek ikut menitikkan air mata. Saat mobil travel datang, aku merasa seperti sedang berpamitan dengan seluruh hidupku. Bandara menjadi pengalaman baru. Aku tak pernah menginjakan kaki di tempat semodern dan sepenuh manusia seperti itu. Seakan-akan seluruh dunia berkumpul di tempat itu. Tapi aku hanya diam, menggenggam tas lempang kecil dan terus mengingat pesan ibuku. Jangan percaya siapapun kecuali dirimu dan Allah. Perjalanan ke Timur Tengah memakan waktu hampir sehari penuh. Tubuhku lelah, mata perih, tapi hatiku masih kuat. Di dalam pesawat, aku duduk di samping seorang perempuan TKW juga dari Jawa Tengah. Namanya Ani. Ia sudah 2 kali bekerja ke luar negeri.
Kerja jadi TKW itu kayak hidup dua kali, Rin. Yang satu di kampung, yang satu lagi di rumah majikan. Dan dua-duanya kadang gak adil. Aku hanya tertawa kecil. Aku belum paham maksudnya, tapi kalimat itu mengendap di kepalaku. Sesampainya di bandara negara tujuan, aku dijemput oleh seorang pria berjas hitam. Katanya ia supir dari keluarga majikanku. Bahasa Inggrisnya terbata-bata, tapi cukup untuk mengatakan, You come house, boss wait you. Mobil mewah itu membawaku ke sebuah rumah besar yang lebih mirip villa daripada tempat tinggal biasa. Halangannya luas, dan dari luar tampak sunyi. Angin gurun berhembus pelan saat aku melangkah keluar. Seorang pria tinggi dan wajah tegas menyambut di pintu. Ia memakai gamis putih dan peci, namun senyumnya lama. Iya, Tuan Fadel. Rina? Tanyanya dalam bahasa Inggris pelan. Aku mengangguk gugup. Welcome, this is your new home. Ia memanggil ibunya dari dalam. Seorang wanita tua dengan rambut putih dan tubuh ringkih muncul di kursi roda. Aku membungkuk memberi salam. Beliau hanya tersenyum dan mengangkat tangannya pelan. Tolong jaga ibu saya dengan baik ya. Kalau kamu baik, kamu akan kami perlakukan seperti keluarga. Kata-kata itu membuatku lega. Malam pertamaku di rumah itu terasa damai. Kamarku bersih, tempat tidurnya empuk, dan makanan yang disajikan lebih dari cukup. Aku bersyukur. Kukira inilah awal dari kehidupan yang lebih baik. Tapi aku belum tahu bahwa di balik rumah megah itu akan ada luka yang tak pernah kubayangkan. Hari-hari awal di rumah majikan kujalani dengan hati-hati. Semuanya terasa asing. Bahasa, budaya, bahkan makanan. Tapi dibandingkan cerita TKW lain yang pernah ku tahu, aku masih bisa bersyukur. Tidak ada kekerasan, tidak ada teriakan, dan tidak ada paksaan di luar batas kemanusiaan. Aku bangun jam 5 pagi setiap hari. Mandi dengan air hangat, lalu menyiapkan teh dan roti untuk nenek, ibunya Tuan Fadel, yang tinggal di lantai bawah. Beliau sudah pikun, tapi wajahnya selalu lembut setiap kali aku datang membawakan sarapan. Syukuran ya Binti. Terima kasih anakku. Itu kata yang paling sering ia ucapkan. Dan setiap kali mendengarnya, aku merasa sedikit hangat. Di negeri orang yang serba asing, ada rasa diterima yang entah kenapa begitu menguatkan. Tuan Fadel sendiri tidak banyak bicara. Ia selalu rapi, berwibawa, dan sibuk. Setiap hari ia pergi ke kantor dan baru pulang sore atau malam. Tapi setiap kali kami berpapasan, ia selalu menyapa dengan kalimat sederhana. Apa kabar hari ini, Rina? Sudah makan? Kalau capek, istirahat saja dulu. Awalnya aku mengira itu hanya bentuk sopan santun. Tapi lama-lama, perhatian itu mulai terasa istimewa. Suatu sore, aku tengah menyapu balkon lantai atas. Angin sore sangat lembut, dan langit tampak merah jingga, pemandangan yang jarang kulihat di kampung. Tiba-tiba, Tuan Fadel muncul dari balik pintu. Kamu suka lihat langit? Tanyanya, berdiri di sebelahku. Aku mengangguk pelan. Langit di sini lebih luas dari di kampung saya. Ia tersenyum. Diam sesaat, lalu berkata pelan. Saya belum pernah ke Indonesia, tapi saya suka lihat senyummu. Rasanya seperti lihat negeri yang tenang. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Hari-hari berikutnya, ia mulai lebih sering hadir di ruang yang sama denganku. Tidak selalu berbicara, tapi ada. Kadang hanya duduk di balkon, menatap langit bersama. Kadang menawarkan segelas teh hangat saat aku selesai bekerja. Sebagai perempuan yang hidup jauh dari keluarga, perhatian kecil seperti itu berbahaya. Karena bisa menyentuh sisi paling sepi dari dirimu dan menyulapnya jadi rasa yang tak bisa dijelaskan. Aku mulai merasa nyaman, tapi aku juga sadar, ini bukan tempat yang tepat untuk rasa seperti itu. Malam hari biasanya menjadi waktu curhatku.
Aku sering menelpon ibu lewat WhatsApp, memakai headset kecil di kamar agar tak mengganggu siapapun. Bagaimana kerjaanmu di sana, Nak? Alhamdulillah, Ma, baik. Majikanku orangnya sopan. Syukurlah. Kalau kamu lelah jangan dipendam ya, Rin. Kalau hati mulai berat, pulang saja. Ibu selalu bisa merasakan isi hatiku. Meskipun aku tak pernah mengeluh, ia tahu kalau hatiku kadang mulai bergemuruh. Tapi aku terus meyakinkan beliau, aku baik-baik saja. Aku mulai mengatur hidupku lebih tertib. Pekerjaan rumah, merawat nenek, membersihkan kamar-kamar, menyiapkan makan malam. Tuan Fadel semakin sering menitipkan pesan. Nenek butuh vitamin. Belikan Rina sabun khusus, kulitnya sensitif. Kalau kamu suka coklat, ambil saja di lemari saya. Hal-hal kecil, tapi terasa besar. Sampai pada suatu hari, seorang tamu datang ke rumah. Seorang pria muda, tinggi, dengan gaya modern dan aroma parfum mahal. Wajahnya sekilas mirip Tuan Fadel, tapi jauh lebih santai dan genit. Namanya Zain, keponakan Tuan Fadel. Halo, kamu pasti Rina ya? Aku dengar banyak tentang kamu. Semua yang baik-baik atau yang buruk? Balasku bercanda. Kamu tahu sendiri, yang baik-baik itu biasanya membosankan. Aku tak langsung merasa nyaman dengannya. Beda dengan pamannya yang tenang dan menghargai jarak. Zain lebih terlalu dekat. Setiap kali aku menyajikan makanan, ia selalu melemparkan pujian. Wah, kamu jago masak? Kamu istri ideal, tahu nggak? Aku hanya tertawa kaku dan cepat-cepat ke dapur. Dalam hati aku merasa, ada yang tak beres. Tapi aku tak bisa berbuat banyak. Dia tamu, bahkan keluarga. Dan aku hanya pembantu. Hari-hari berlalu, Zain mulai tinggal di rumah itu karena katanya sedang mengurus bisnis baru di kota. Aku pun harus menyiapkan kamar tambahan, membagi waktu lebih padat karena pekerjaan bertambah. Zain semakin sering menggodaku. Ia sengaja berdiri dekat saat aku sedang memasak, mengambil piring dari tanganku meski aku belum selesai. Kadang menyelipkan permen ke dalam saku celemekku. Bahkan, suatu malam, aku menemukan secari kertas di atas bantalku. Kalau kamu tinggal di sini selamanya, aku nggak akan keberatan. Aku mulai merasa risih, sangat risih. Aku mencoba menghindar, tak lagi menyajikan makanan langsung, memilih membersihkan rumah saat mereka sedang pergi. Tapi setiap kali aku menjauh, Tuan Fadel ikut berubah. Ia menjadi dingin, tak lagi menyapa seperti dulu. Bahkan sempat sekali membiarkan aku membersihkan kamar mandi sendirian saat sebelumnya selalu disuruh libur di hari Jumat. Aku bingung, apa salahku? Hubungan yang sebelumnya penuh perhatian kini berubah jadi tegang. Di antara dua pria, satu yang pernah membuatku merasa aman dan satu lagi yang mengusik batas wajar, aku kini merasa seperti tamu tak diinginkan di rumah sendiri. Satu malam, saat aku selesai mencuci piring, aku mendengar suara tawa di ruang TV. Rasa penasaran membuatku mendekat. Aku intip dari balik tirai. Zain dan Tuan Fadel duduk berdampingan dengan seorang perempuan asing. Rambutnya coklat keemasan, wajahnya manis, dan tubuhnya dibalut gaun tidur tipis. Mereka tertawa. Perempuan itu menepuk bahu Zain, lalu menyender ke bahu Tuan Fadel. Jantungku mencelos. Pemandangan itu seperti menghantam dadaku. Aku mundur pelan-pelan, masuk ke kamar, dan duduk di lantai dalam gelap. Ada rasa marah, tapi juga kecewa. Dan entah kenapa, sedih. Kupikir aku salah. Kupikir aku terlalu berharap. Kupikir aku cuma pembantu. Tapi entah kenapa semua perhatian Tuan Fadel sebelumnya kini terasa seperti kebohongan. Apa dia hanya permain perasaan? Apa dia menikmati membuatku berharap lalu menjatuhkanku diam-diam? Aku tak tidur malam itu. Aku hanya duduk di pojok kamar, memeluk kaki sendiri, dan menahan air mata agar tak terdengar. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan hanya dari Zain, tapi juga dari Tuan Fadel.
Ada rasa hampa yang terus menghantui, seperti tumpukan abu yang tertinggal setelah api padam tanpa sempat menjadi terang. Tapi ironisnya, justru setelah aku menjaga jarak, mereka mendekat. Zain makin frontal. Ia berani menyentuh bahuku saat lewat di dapur, melemparkan leconan bernada gatal saat tak ada siapa-siapa. Bahkan suatu sore, saat aku hendak menggantung pakaian di balkon, ia menyusulku dan berdiri terlalu dekat. "Kenapa kamu menjauh dariku, Rina?" "Tolong jangan terlalu dekat, Tuan Zain," kataku gugup. "Aku cuma ingin kamu merasa diperhatikan. Di rumah ini hanya aku yang benar-benar melihatmu." Perkataannya tajam, tapi bukan menusuk hati, melainkan menyayat rasa nyaman yang tersisa. Aku menjauh dan cepat-cepat masuk ke kamar. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Jantungku berdegup cepat, bukan karena deg-degan, tapi takut. Esok harinya, Tuan Fadil pulang lebih awal dari biasanya. Saat aku membuka pintu, ia berdiri di depan dengan wajah datar. Tidak ada senyum, tidak ada apa kabar. "Besok kamu saya minta bersihkan kamar atas. Zain akan pergi. Tolong lipat semua pakaiannya." Aku menggunduk. Suaranya dingin. Seperti ada jarak yang tak kasat mata, tapi terasa begitu menyakitkan. "Dan satu lagi," katanya menatap lurus. "Kalau kamu tidak nyaman tinggal di sini, kamu bisa minta pulang ke agensi. Saya bisa bantu prosesnya." Aku terdiam. Itu kalimat yang paling menyakitkan. Karena aku tahu itu bukan tawaran. Itu peringatan. Keesokan harinya, saat Zain benar-benar pergi, aku membersihkan kamarnya. Di balik lemari, aku menemukan kantung kecil berisi foto-foto. Sebagian adalah potretnya bersama teman-temannya. Tapi ada satu foto yang membuatku gemetar. Sebuah selfie diam-diam saat aku sedang menyapu halaman. Tersenyum tanpa sadar, memakai daster biru tua dan rambut digulung seadanya. Tanganku bergetar. Aku sadar, semua selama ini bukan sekadar candaan. Zen serius, tapi caranya salah. Dan lebih dari itu, aku merasa sangat dilanggar. Aku merasa seperti properti, seperti mainan, bukan manusia. Malam harinya aku menangis sendirian. Aku tak bisa curhat ke siapapun. Ibu pasti panik. Teman-teman di Indonesia bisa jadi hanya menertawakan atau memperkeruh suasana. Dan yang lebih menyakitkan, aku tidak punya siapa-siapa di rumah ini. Bahkan Tuan Fadel, yang dulu jadi sosok pelindung, kini menjadi bayang-bayang asing yang tak bisa kupercayai. Beberapa hari kemudian, hal tak terduga terjadi. Saat aku sedang mencuci di belakang rumah, seseorang memanggil dari balik pagar. "Rina?" Aku terkejut. Itu suara perempuan, lembut tapi tegas. "Saya istri Fadel. Namaku Nadine. Boleh kita bicara sebentar?" Dunia terasa berhenti sesaat. Istrinya? Aku bahkan tidak tahu kalau Tuan Fadel sudah menikah. Kami bicara di taman kecil sebelah rumah. Ia tampak dewasa, anggun dan berpendidikan. Rambutnya tertutup rapi. Dan karena dia memandangku, bukan dengan amarah, tapi dengan luka. "Aku tahu kamu tidak salah, Rina," katanya pelan. "Aku tahu persis siapa suamiku." Aku hanya bisa menunduk. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menikah dengan Fadel 10 tahun lalu. Tapi sejak 3 tahun terakhir, kami tinggal terpisah. Karena dia lebih memilih hidup bebas tanpa komitmen. Nadine menjelaskan semuanya dengan tenang. Bahwa rumah ini dulunya rumah keluarga mereka. Tapi setelah konflik panjang, ia pergi ke kota lain bersama anak mereka yang masih kecil. Dan kini, setelah mendengar kabar bahwa Fadel membawa TKW muda dari Indonesia dan tinggal serumah dengan Zen yang dikenal tak bermoral, ia datang untuk memastikan semuanya. "Kamu tidak harus menjelaskan apa-apa padaku. Tapi kamu harus tahu bahwa laki-laki seperti mereka tidak akan pernah mencintai dengan tulus." Ia berdiri, lalu mengusap bahuku lembut. "Kamu masih muda.
Jangan biarkan hidupmu dirusak oleh perasaan yang salah tempat. Kalimat itu seperti palu godam yang memecah seluruh kebisuanku. Aku menangis terseduh-seduh di pelukan seorang perempuan asing yang tiba-tiba menjadi cermin kekuatanku. Setelah kepergian Nadine, aku memberanikan diri menghubungi agensi. Kukatakan bahwa aku ingin pindah majikan, tanpa menjelaskan alasan pribadi. Hanya karena lingkungan kerja tidak nyaman. 2 minggu kemudian, proses selesai. Tiket keberangkatan diproses. Surat pelepasan dari keluarga Fadel juga ditandatangani. Dan malam terakhir sebelum aku pergi, Tuan Fadel memanggilku ke ruang tamu. Ia duduk di sofa mengenakan pakaian santai. Wajahnya tidak marah, tidak tersenyum, hanya datar. Kamu benar-benar ingin pergi? Aku diam, lalu mengangguk. Kamu tahu, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Tapi kamu tidak pernah benar-benar menjagaku juga, jawabku pelan. Ia menatapku lama, lalu tersenyum samar. Mungkin aku terlalu takut sendirian, sampai lupa bahwa kamu juga punya hati. Aku hanya menunduk. Maafkan aku, katanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Pagi hari aku menutup koper, memandang satu persatu sudut rumah. Balkon tempat kami dulu bicara soal langit. Dapur tempat Zen pertama kali memujiku. Ruang TV tempat aku menangis diam-diam setelah melihat wanita itu menyender ke puncaknya. Kini semuanya tinggal cerita. Cerita yang pahit tapi menyadarkanku bahwa cinta bukan soal perhatian sesaat. Bahwa perempuan tidak bisa hidup hanya dari kata manis yang menggantung. Dan bahwa harga diriku lebih berharga dari perasaanku. Pagi itu, aku naik mobil agensi menuju penampungan sebelum keberangkatan ke majikan baru. Entah kenapa, meskipun hatiku masih perih, ada satu rasa yang sudah lama hilang dan kini perlahan kembali. Lega. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa tidur tanpa rasa was-was. Tidak lagi harus pura-pura tersenyum saat di dapur. Tidak lagi harus takut setiap kali suara langkah kaki pria terdengar dari belakang. Aku bebas. Di mobil, aku duduk di kursi belakang sambil menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi dan jalanan sibuk di negeri asing ini seperti menertawainku. Tapi aku tahu, aku tak lagi jadi korban. Aku kini pejuang. Sesampainya di penampungan, aku langsung disambut oleh Mbak Lita, salah satu senior dari Indonesia yang juga bertugas membantu proses administrasi. Kamu Rina ya? Yang dari rumah Tuan Fadel? Aku mengangguk. Wah, kamu kuat banget, Dek. Banyak yang gak tahan 1 bulan pun di sana. Aku terkejut. Maksudnya, udah ada korban sebelumnya? Banyak, jawabnya. Tapi kebanyakan takut lapor. Kamu salah satu yang berani. Aku menghela napas panjang. Ternyata aku bukan satu-satunya. Selama ini rasa bersalah dan malu menelan diriku sendiri. Padahal aku bukan pelakunya. Aku hanya perempuan yang terjebak dalam permainan pria yang menyalahgunakan kuasa dan kelembutan sebagai umpan. Malam harinya aku menceritakan sedikit kisahku pada Mbak Lita. Ia mendengarkan tanpa menghakimi. Hanya sesekali mengangguk, sesekali menggenggam tanganku. Kita para TKW ini sering dianggap lemah ya. Tapi sebenarnya kita luar biasa. Kita berani berpisah dari keluarga, menghadapi bahasa asing, cuaca asing, orang asing, bahkan cinta yang asing. Kata-katanya membuatku menangis. Tapi tangisan itu bukan karena sedih. Tangisan itu karena aku merasa didengar. Beberapa hari kemudian aku dipindahkan ke rumah majikan baru. Keluarga keturunan Malaysia, Tionghoa yang tinggal di apartemen sederhana. Mereka memiliki seorang ibu tua yang harus dirawat dan 2 anak perempuan remaja. Berbeda jauh dengan sebelumnya. Rumah ini jauh dari mewah, tapi penuh canda dan kehangatan.
Nyonya baru memperlakukan aku seperti saudara, bukan pembantu. Ia bahkan mengenalkan aku kepada tetangga dengan bangga. Ini Rina, dia dari Indonesia. Orangnya rajin, pintar masak, dan bisa bantu saya jaga mama. Aku kaget mendengarnya. Tak pernah sebelumnya aku diperlakukan seperti manusia yang punya nama dan kemampuan. Biasanya aku hanya pembantu, tapi di sini aku merasa berharga. Setiap malam aku menulis di buku kecilku. Semua perasaan yang dulu kupendam kini mengalir dalam tulisan. Tentang bagaimana aku pernah jatuh pada pria yang hanya melihat tubuhku, bukan hatiku. Tentang bagaimana seorang istri yang ditinggal malah menjadi malaikat penyelamatku. Tentang bagaimana luka bisa menjadi jalan pulang pada diriku sendiri. Suatu malam sambil menyeduh teh hangat, aku membuka kembali foto-foto di HP. Kutemukan satu foto lama, aku duduk di taman belakang mengenakan kerudung hijau yang sudah lusuh. Di sana aku tersenyum meski mata tampak sembab. Kamu kuat, Rin. Kamu gak selemah yang kamu kira dulu. Aku membisikkan itu pada diriku sendiri. Beberapa bulan berlalu. Kini aku mulai terbiasa dengan rumah baru. Bahkan anak-anak majikan suka belajar bahasa Indonesia dariku. Kadang mereka menyuruhku menyanyi lagu dangdut lalu tertawa terpingkal-pingkal. Tapi yang paling penting, tidak ada satupun lelaki yang memandangku dengan niat tersembunyi di rumah ini. Aku merasa aman. Dan itulah yang paling mahal. Suatu sore saat sedang menyapu balkon, HP-ku berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya aku ragu menjawab, tapi entah kenapa aku mengangkatnya juga. Assalamualaikum, Rina. Aku kenal suara itu. Suara yang dulu kurindukan, tapi kini hanya tinggal gemah. Tuan Fadel, saya cuma ingin tahu kabar kamu. Sudah di tempat baru ya? Iya, jawabku pendek. Semoga kamu bahagia di sana. Saya sering kepikiran soal kamu. Saya tahu saya salah, tapi saya masih... Aku langsung memutus sambungan. Bukan karena benci, tapi karena aku tidak perlu itu lagi. Aku tidak butuh penyesalan darinya. Tidak butuh kehadiran atau klarifikasi. Yang kubutuhkan hanya satu. Hidup baru tanpa bayang-bayang yang sama. 2 minggu setelahnya aku mendapat kiriman video dari Mbak Lita. Ternyata kisahku dijadikan pelajaran dalam sesi orientasi bagi para TKW baru. Tanpa menyebutkan namaku tentu. Tapi mereka menceritakan bagaimana seorang tenaga kerja bisa bangkit dari tekanan dan godaan. Kami tidak di sini untuk jadi korban, kata naratornya. Kami di sini untuk jadi pahlawan keluarga, dan kami berhak dihormati. Aku menangis melihat video itu. Mungkin aku takkan dikenal dunia. Mungkin kisahku akan hilang ditelan waktu. Tapi setidaknya aku tahu bahwa aku pernah berani. Untukmu yang sedang jauh dari rumah, mungkin kau sedang memandangi langit malam sambil menahan tangis. Mungkin tanganmu masih menggenggam alat pel yang dingin, sementara hatimu memeluk kenangan anak-anakmu yang tidur di tanah kelahiran. Atau mungkin kau sedang menahan kata-kata, tak bisa mengungkapkan bagaimana sesaknya dada ketika orang yang kau percaya justru menusuk dari belakang. Jika iya, maka dengarkan aku sejenak. Aku adalah kamu. Aku adalah perempuan biasa yang pergi merantau karena ingin orang tuaku tidak lagi tidur kelaparan. Aku ingin adikku sekolah lebih tinggi. Ingin ibuku tak lagi meminta pada tetangga. Dan ingin hidup ini punya arti, walau dengan luka. Tapi di negeri orang, kita tak selalu mendapat apa yang kita harapkan. Bukan hanya pekerjaan yang berat, tapi terkadang cinta dan pengkhianatan datang dari arah yang paling tak terduga. Saat pertama kali bekerja di rumah Tuan Fadel, aku tidak pernah menyangka bahwa perhatian kecil seperti
Sudah makan, Rina? Kamu capek nggak? Kalau sakit, bilang ya. Itu adalah pintu masuk ke dalam jebakan yang tak kasat mata. Aku hanyalah perempuan biasa. Diabaikan selama tahunan oleh mantan suami yang selingkuh, lalu ditinggal tanpa nafkah. Maka ketika ada seseorang yang mendengarkanku, menyentuh pergelangan tanganku dengan lembut, menatap mataku tanpa bicara, aku merasa diinginkan, diperhatikan, dicintai. Tapi semua itu semu. Itu bukan cinta. Itu adalah kuasa yang dibungkus perhatian. Itu adalah manipulasi. Hari itu juga, saat aku mendengar langsung bahwa ternyata dia menjalin hubungan diam-diam dengan keponakannya sendiri yang tinggal bersama kami, aku hancur. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bisa menuntut. Aku bahkan tidak punya tempat untuk mengadu. Tapi yang paling menyakitkan bukan karena dikhianati, melainkan karena aku diam. Diam saat seharusnya aku bicara. Diam karena takut kehilangan pekerjaan. Diam karena merasa salahku semua. Tapi hari itu juga aku sadar kalau aku terus diam, aku akan hancur. Dan aku memilih untuk melawan. Melawan bukan berarti marah-marah, bukan pula membalas, tapi berdiri dan berkata, saya tidak mau tinggal di sini lagi. Saya akan pergi dengan kepala tegak. Saya akan memilih tempat yang menghormati saya. Dan aku pergi. Bukan sebagai pecundang, tapi sebagai perempuan yang tahu kapan harus melepaskan. Di tempat baru, aku belajar bahwa dunia tidak selalu jahat. Masih ada orang baik. Masih ada keluarga majikan yang memperlakukan kita seperti manusia, bukan mesin. Di rumah yang baru, aku bukan hanya pembantu. Aku disebut sebagai penjaga, sebagai sahabat, sebagai bagian dari keluarga. Anak-anak mereka belajar bahasa Indonesia dariku. Nyonya majikan membelikanku kerudung baru saat melihat kerudung lamaku mulai lusuh. Bahkan ketika tahu aku suka menulis, ia membelikanku buku catatan dan berkata, kalau kamu suatu hari jadi penulis, jangan lupa kirimkan bukunya ke sini. Hatiku meleleh. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku berarti, bukan karena pekerjaan, tapi karena penghargaan. Dan dari sanalah aku mulai menulis kisah ini. Kisah ini bukan untuk membalas, bukan untuk membuka aib, tapi untuk membuka mata. Bahwa kita, perempuan yang jauh dari rumah, yang disebut TKW, yang sering dianggap hanya pelengkap, sebenarnya punya kekuatan luar biasa. Kita bisa bekerja 15 jam sehari dan tetap senyum. Kita bisa menahan rindu yang menggerogoti malam. Kita bisa tertawa di video call meskipun sebenarnya menangis diam-diam. Tapi kita juga harus tahu, kita berhak bahagia. Kita berhak dihormati. Kita berhak berkata tidak. Kalau kamu saat ini sedang mengalami tekanan yang sama seperti aku dulu, jangan takut bicara. Kalau kamu sedang merasakan cinta yang membuatmu menderita, itu bukan cinta. Kalau kamu merasa tak punya pilihan, ingatlah bahwa diam bukan satu-satunya jalan. Aku pulang ke Indonesia tahun depan. Uangku belum banyak, tapi aku sudah cukup menabung untuk membuka warung kecil. Aku juga ingin ikut kelas online menulis. Dan semoga suatu hari kisah ini bisa diterbitkan dalam bentuk buku. Dan tahu nggak, setiap malam aku masih sering melihat langit. Langit di negeri orang tak pernah berubah. Tapi aku sudah berubah. Dulu aku datang ke sini membawa harapan. Kini aku pulang membawa pelajaran. Dulu aku percaya pada cinta yang salah. Sekarang aku percaya pada diriku sendiri. Karena dalam luka yang dalam sekalipun, perempuan bisa bangkit dan jadi lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.
Dan nantikan cerita lainnya di channel Cerita X.